selanjutnya disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih ya Dinda Sikri. Baik Insan Mesra, saya ulangi, siaran ini dapat Anda akses di media sosial Facebook Mas Radio Parepare di kolom komentar dan YouTube Radio Mesra Parepare di kolom komentar. Atau bisa menghubungi kami langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik Ustadz, langsung saja kita dengarkan. Oke, taib. Dari Ustadz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Insan mesra di mana saja berada, bahwa insyaallah kita sebentar malam memasuki malam yang keempat di bulan suci Ramadan dengan tema untuk seluruh wilayah kota Parepare, yakni meraih khusyuknya sholat, ya, meraih khusyuknya ibadah sholat kita dengan fadilah sebentar malam yang keempat, berarti tuntas sebentar kalau sampai 3 puasa ya. Ya, insyaallah alhamdulillah tidak terasa 27 hari lagi. Iya. Nah, insyaallah adapun fadilahnya sebentar malam yang keempat di bulan suci Ramadan, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia diberi pahala seperti kalau ia membaca 4 kitab yang Allah turunkan di muka bumi. Jadi makna 4 kitab ini kan pertama adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, itu nabi yang paling merdu suaranya itu. Di antara semua nabi, dialah nabi yang paling merdu. Nah, saking merdunya insan mesra, saking jernihnya dan merdunya suaranya Nabi Daud, kalau Nabi Daud membaca Zabur, kemudian ada ranting pohon yang mau jatuh, itu terhalang itu antara langit dengan bumi. Nanti ranting pohon itu jatuh menyentuh tanah setelah Nabi Daud selesai membaca Zabur, itu membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saking indahnya itu, yang mampu menenangkan itu dedaunan yang mau jatuh di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, itu di Bukit Tursina, insan mesra. Kemudian adalah yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, yang terakhir, kitab Al-Quran yang juga merangkum seluruh isi kandungan dari semua kitab yang Allah berikan kepada nabi-nabi, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga inilah kitab yang bertahan sampai hari ini. Jadi Al-Quran itu sepanjang zaman sampai kiamat itu tetap akan utuh, karena memang Allah yang berjanji dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikr, ya, Az-Zikr itu nama lain dari Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kami juga yang memeliharanya.
Jadi Al-Quran itu memang yang memelihara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pembuktiannya, kalaupun ada pemalsuan Al-Quran dalam satu kalimat saja, itu mudah didapat bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran. Makanya itu Allah itu selalu memberi karunia yang besar kepada anak-anak yang penghafal Al-Quran. Karena itulah bentuk Allah memelihara Al-Quran di muka bumi. Insya mesra di mana saja berada, insya Allah. Adapun tema kita yakni meraih khusyuknya ibadah sholat, maka ada beberapa kiat-kiat ya. Kalau kita mau ibadah kita, sholat kita khusyuk, jadi sekarang itu insya mesra ada istilahnya pelatihan sholat khusyuk. Tapi sholat khusyuk itu bisa saja kita lakukan di setiap waktu dengan latihan ya. Dasarnya itu yang pertama adalah bagaimana memperbaiki atau menyempurnakan yang namanya wudhu kita. Karena itu kan kuncinya di situ. Kalau wudhu tidak benar, wudhu tidak sah, wudhu tidak sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis sholat pun kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setenang apapun kita beribadah, kalau wudhu itu tidak sempurna, maka itu sholat pun tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sia-sia saja apa yang kita lakukan. Makanya yang diperbaiki adalah wudhunya. Dan salah satu pendapat ulama dari Syekh Ali Jum'ah itu, kalau kita sudah berwudhu, usahakan untuk tidak tangan itu tidak digerak-gerakkan sehingga istilahnya nasangnya ugi metok ya, pemetok 5. Itu tidak boleh dikasih krek-krek itu tangan itu pada saat kita selesai berwudu menuju ke masjid. Maka yang bagus itu dilakukan adalah salah satu bentuk kesempurnaan wudu kita. Begitu selesai wudu ya diperbanyak adalah istighfar kita kepada Allah. Istighfar kita kepada Allah sampai melaksanakan ibadah sholat tahiyatul masjid. Nah, itu dulu. Atau salat sunnah qabliyah pada saat kita berada di masjid sebelum masuk waktu sholat yang wajibnya. Jadi wudu itu di kesempurnaannya selain daripada secara tata tertibnya syariatnya, itu juga yang harus diperbaiki. Tidak kasih krek-krek tangannya itu. Ya biasanya kan kita begitu habis wudu, atau kan dia berbicara sambil berwudu. Ini juga bisa mengurangi daripada pahala dan nilai khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya insya mesra itu adalah yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah memakai atau memahami tata cara sholat. Jadi bagaimana pada saat kita berdiri, bagaimana pemahaman kita pada saat kita berdiri, bagaimana pemahaman kita ketika kita takbir. Tapi yang paling penting ketika kita mau menghadap kepada Allah, itu minimal berta'awuz dulu, perbanyak istighfar. Karena yang kita mau berhadapan ini adalah pencipta kita. Nah, sedangkan manusia dengan manusia saja, yang punya jabatan kita segang. Kita saja masyarakat biasa ketemu dengan wali kota kita, ya kadang-kadang tak selak-selak je, agak semigorek guru kepada muridnya. Begitu. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita mau menghadap kepada Allah saja sudah berpakaian yang tidak sopan. Kita mau menghadap kepada Allah itu dalam keadaan tidak bersih. Pasti dalam sesama manusia saja kita ditegur. Bagaimana kalau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga itulah kenapa selalu dikatakan innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta yang bersih dan cinta orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya. Jadi mengangkat kedua tangan beribadah kepada Allah adalah pahamilah dengan baik itu makna dan bisa menghilangkan sifat kesombongan manusia. Jadi kalau dia pejabat, dia maknai Allahu Akbar, ya Allah yang besar itu adalah engkau, bukan jabatanku. Ya Allah yang besar itu, yang kaya itu engkau, bukan harta kekayaanku. Jadi tidak ada yang besar ketika kita bertakbir. Yang besar itu hanya Allah. Kita ini kerdil. Bagaimanapun banyaknya harta kita, banyaknya kekuasaan kita, luasnya kita punya pengaruh, tapi semua itu kan tidak ada apa-apanya dibanding ketika kita bertakbir kepada Allah. Itu menghilangkan bentuk kesombongan manusia. Maka kita di situ mulai paham, oh saya ini butuh Allah, bukan Allah yang butuh saya. Nah, gitu. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pahamkan dengan baik itu. Bertakbir saja sudah luar biasa itu nilai pengaruhnya kepada diri kita. Sampai-sampai ada orang bertakbir saja bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia mampu meresapi dengan kalimat takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Kalau kita punya masalah, kita bertakbir, Allahu Akbar, wahai masalah. Engkau kecil, yang besar itu Allah. Masalahku tidak ada yang besar. Yang besar adalah Allah, ya gitu. Cinta kita kepada manusia kecil. Yang besar itu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita maknai dengan baik ini takbir, ya di situ saja kita sudah mulai nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya tenang. Jadi kalau kita mendatangi tempat ibadah, sholat, ya meskipun orang sudah qamat, tidak usah lari-lari. Tenang saja. Berapapun rakaat yang kau dapat, meskipun itu sholatnya sudah terakhir, salam terakhir kau dapat, maka tetap kamu dianggap sholat berjamaah. Jadi bukan berjamaah itu nanti mulai takbir. Tidak. Kalau kita misalnya masbuk, ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, bahkan ketinggalan sampai salam terakhir. Begitu kita takbir langsung duduk, begitu kita mau tahiyat langsung salam, kita dapatkan salam itu, maka itu namanya masuk kategori sholat berjamaah. Maka Nabi melarang jangan mendekati ibadah atau tempat ibadahku dalam keadaan tergesa-gesa. Tidak boleh itu mendatangi dalam keadaan lari ya. Tidak boleh. Bahkan sholat saja bersamaan dengan makan, dengan minum, itu Nabi mengatakan ya dahulukan makan baru dahulukan minum daripada sholat. Fa idza uqimatus shalah, jika bersamaan waktu sholat dengan waktu makan, meskipun sholat sudah diiqamat, hidangan sudah dihidangkan di meja makan, apa kata Nabi? Dahulukan makan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nah, gitu. Ya. Jadi itu sementara demikian nih saudara. Sholat itu untuk diri sendiri ya Ustaz? Iya. Sholat itu sebenarnya kebutuhan rohani kita. Kita punya fisik, makanannya kan ya kadang-kadang jus, kadang-kadang jalang kote, atau apa istilahnya banyak sop atau apa, sayur, makanan, nasi, ada konroknya, ada contohnya misalnya. Itu kan kebutuhannya fisik. Tapi batin kita, rohani kita, itu adalah ibadah sholat. Itu kebutuhan rohani kita. Maka kalau mau cerdaskan rohanimu, ya perbanyak ibadahmu. Ada satu penelitian itu selama berapa? Dr. Herold ya di Amerika, Illinois Amerika itu melakukan satu penelitian di 2 negara yang berbeda. Satu di Amerika, satu di Iran. Itu penelitiannya selama kurang lebih 19 tahun dengan 2 pemuda yang diteliti. Dia lakukan penelitian itu. Pemuda yang satu yang di Iran itu rajin beribadah. Ya, rajin berzikir. Lalu pemuda yang di Amerika itu tidak pernah berzikir karena memang agamanya tidak mengizinkan dia berzikir kan. Iya. Nah sekarang ketika sampai pada penelitian itu, ternyata hasil kesimpulan dari penelitiannya itu, anak muda yang rajin berzikir itu jauh lebih cerdas daripada anak muda yang tidak pernah berzikir. Jadi kecerdasan itu berkaitan dengan Islam. Jadi kalau Ananda Fikri mau cerdas, banyak berzikirlah, banyak sujudlah kepada Allah. Umat Islam, wahai anak-anak muda Islam, khususnya di wilayah Parepare, ayo kalau mau cerdas, belajar itu penting. Tetapi lebih penting ketika kita berzikir kepada Allah. Karena dia yang mengatur sirkulasi kehidupan kita. Habibie itu tidak pernah ranking 1 di Jerman ya. Oke, sebentar kita lanjut itu. Halo. Silakan. Halo, ya Pak Aldi, silakan Pak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari yang ketiga. Alhamdulillah Pak Aldi. Masih sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panasnya matahari. Jo toko ani laku tu Pak Aldi. Ya. Jo toko bosi. Jo toko bosi lah kampung. Alhamdulillah. Satu kampung. Pusai bahasa batin joki ai. Anjir toko di kisengi. Nanti yang lain berkata apa kalau bahasa batin. Tapi itu lagi banyak keragaman Indonesia. Alhamdulillah, betul. Beberapa suku dan bahasa daerah. Dan harus dipelihara itu Pak Aldi. Ya. Harus dipelihara itu bahasa daerah seperti itu. Harus dilestarikan ya. Harus dilestarikan. Itu ciri khasnya kita ya. Jadi mungkin pertanyaan saya ini atau apa semacam apa ya, tidak berkaitan dengan tema. Iya. Ada beberapa waktu yang lalu
dunia dihebohkan dengan terbakarnya satu kota di Ya, Amerika ya. iya. Di Amerika ya. Oke. Apakah ini termasuk teguran atau cobaan? Dan kalau kita melihat beberapa video di sosial media, ada salah satu bangunan tempat ibadah yang tidak terkena api. Iya, tidak terkena api ya. Masjidnya misalnya yang ada di situ. Ini ada juga video video beredar. Ada beberapa warga di situ masuk Islam. Bagaimana melihat ini? Apakah itu bukan video editan atau memang betul terjadi atau bagaimana ini, Pak? Iya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Aldi. Jadi yang ditanyakan ini Insan Mesra, Bang Aldi ini dari Bangapara Lembang. Nah, gini, apa yang terjadi kaitannya dengan Islam ya? Yang terjadi di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu itu terjadi kebakaran yang hebat, sampai bukan puluhan hektar ya, ratusan hektar ya. Kok bisa sampai begitunya? Apakah ini cobaan? Ya, cobaan harus dimaknai. Cobaan itu bagi orang-orang yang beriman. Ya, kenapa dicoba orang beriman? Karena mau ditingkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau dia anak SD, anak sekolah, nanti untuk naik kelas dia harus diuji. Nah, gitu. Orang beriman dia menyatakan bahwa dirinya kami beriman wa basyiril muslimin. Jadi kami beriman kepada Allah. Wa tu'minuna billahi. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka hanya sampai di situ dia mengatakan wa tu'minuna? Oh, enggak. Dia harus diuji dulu. Apakah kau betul-betul beriman ataukah hanya sekadar ya pencitraan saja, kan gitu. Jadi orang beriman itu memang diuji oleh Allah. Nah, beda kalau orang tidak beriman. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, berarti bukan ujian namanya. Itu azab panjar. La in dzakartum la atidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadida. Adzabi lasyadida. Azabku itu jauh lebih pedih. Nah, sekarang engkau mengolok-olok Allah. Engkau mengejek Tuhan. Kan itu kan sebelumnya terjadi kebakaran kan begitu. Mengejek Tuhan kan? Mengejek Tuhan dalam sebuah gala dinner ya, gala dinner ya. Gala dinner. Bahkan Tuhan iya, tidak kemudian mampu untuk itu. Pemilihan artis ini sehingga disandingkanlah beberapa artis yang hebat dengan berapa Tuhan. Pollingnya sampai dimasukkan namanya Tuhan di situ. Tuhan itu 0, 0. Tidak ada enggak punya nilai. Sampai MC-nya mengatakan ya betul-betul ini negara tidak bertuhan. Inilah hebatnya kalau negara tidak bertuhan, kan seperti itu. Pada malam harinya terjadilah sesuatu yang aneh bin ajaib, dan itu di luar daripada nalar manusia kan. Kok bisa angin yang membawa api? Dan memang itu dalam surah Al-Baqarah itu ada seperti itu. Dicanangkan seperti itu bahwa ada memang itu angin yang membawa api. Ya, ketika turun ya awalnya kebakarannya kecil. Tapi kan api itu kan makhluk Allah. Allah yang mengatur yang semua itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, kan Allah yang berkehendak. Apa kata Allah? Kuni bardan wa salaman alal Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Nah, Allah berkehendak di api di Los Angeles kan selesai. Ratusan hektar. Bilang Bang Ude bahwa yang menyebar itu burung-burung ababil. Bukan burung ababil. Bukan burung ababil. Itu memang api yang meloncat-loncat ya. Itu angin membawa api. Ada memang angin membawa api. Kalau bahasanya orang-orang Amerika itu, Los Angeles itu mengatakan itu angin Santa Ana. Kami memang dikenal di situ. Terjadi biasanya badai Santa Ana itu angin topan ya maksudnya. Tapi itu dahsyat sekali besar. Tapi barusan kali ini ada angin yang membawa api. Dan itu yang menyebar ke seluruh wilayah Los Angeles sampai rumah yang tidak pernah diperkirakan bahwa tingkat keamanannya tingkat tinggi terbakar juga. Yang begitu. Nah, satu-satunya bangunan yang tidak terbakar adalah masjid di sekitar itu. Dan banyak orang-orang Amerika melihat fenomena seperti itu dan mereka yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Nah, itulah hebatnya orang-orang yang di luar Islam belajar tentang Islam meskipun memojokkan Islam, tapi pada akhirnya mereka menemukan kebenaran dan mereka masuk Islam. Bahkan mereka, saya baca juga, saya dengar juga ada artis Smackdown itu John Cena ya, betul. Rumahnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena dia kan mu'alaf, dia pegang Al-Qur'an. Maka dia tampilkan secara transaksional yang begitu. Secara proklamasi misalnya, maka kata, saya pegang Al-Qur'an, kenapa rumahku selamat, tidak terbakar?
Karena saya pegang teguh yang namanya keyakinan saya dengan Islam. Yang begitu. Jadi memang diperlihatkan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu bahwa Tuhan itu ada, gitu. Jadi Allah itu hanya memperlihatkan. Jadi bahwa kalau kau lawan kekuasaanku, asapku itu lebih pedih, gitu. Asapku lebih pedih. Tidak usahlah ya Amerika. Amerika masih kecil kalau masalah api. Yang dalam Al-Quran ada satu negeri yang dibalikkan tanahnya di bawah langit, di atas tanah, kan Nabi Lut. Itu lebih dahsyat lagi. Bagaimana negeri-negeri Madian yang subur begitu, lalu tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka ditimpakan bala, ditimpakan bencana sampai hancur sehancur-hancurnya. Nah, itu juga yang kita khawatirkan. Dalam satu negeri yang hebat, merasa diri lebih jago, merasa lebih hebat daripada yang lain, sampai semua apa yang ada di situ dia tumbuh berkembang seakan-akan atas usahanya sendiri dan tanpa melibatkan Tuhan, maka tunggulah kehancurannya. Nah, gitu itu bahayanya di situ. Dan selalu kita harus hati-hati dan harus kita peringatkan yang seperti itu. Hati-hatilah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Selalu diperingatkan Bang Ude ya. Iya. Meskipun ya mato, iya. Tapi akhirnya ya to aja mah. Iya mato, artinya kan begini. Kalau kita tidak memberi peringatan, ketika asap itu turun kita juga kena. Contoh kan, kalau Radio Mesra tidak lagi menampilkan dakwah-dakwah di radio, itu kalau terjadi asap, maka Radio Mesra juga bisa kena. Kalau terjadi bencana atau apa saja, kalau dia turun, maka dia semua imbasnya orang beriman juga kena. Kenapa? Karena dia tidak memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tapi kalau sudah diberi peringatan, lain halnya. Lain soalnya. Itu memang sudah qadarullah yang seperti itu. Berarti memang kita orang-orang beriman waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di cobaan itu tadi. Iya. Masuk dalam kategori cobaan. Ada orang yang tidak sholat, tidak pernah bersikir, jauh dari Allah, tiba-tiba dagang rugi. Lalu dia mengatakan, coba kak, bukan coba itu panjar. Ya, persekot dulu. Panjar dulu, nanti di akhir samping yang aslinya. Ya gitu. Banyak sekali kan orang begitu. Tapi enggak tahu Pak Ustaz, dia nak kena sempanya, dia nak kena puasa, senar untuk dalek maka rezeki anak soleh. Sorry ya. Ya apa namanya itu? Apalagi istilahnya itu? Tidak semudah itu yang mengatakan rezeki anak soleh. Bukan rezeki anak, jangan sampai istidraj. Ya, istidraj. Istidraj itu ujian dari harta kita. Makin jauh dari agama, makin banyak rezekinya, berarti ujiannya di situ harta bendanya. Kenapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya Pak Ustaz. Oke, silakan Ibu. Ya, gini. Tapi saya pribadi. Apa itu? Kan biasanya kalau saya habis mandi, tidak ganti baju untuk melaksanakan ibadah sholat lohur kah? Saya tidak ganti bajuku. Oke. Tapi satu waktu saya pergi buang air besar, baju itu saya pakai ke WC. Iya. Tapi saya buka, baru saya ke kloset. Apakah itu baju yang kembali saya pakai tidak boleh lagi saya pakai sholat? Oh, baju yang kita sudah pakai di WC, buang air, kemudian kita pakai sholat. Buang air besar, Pak Ustaz. Iya. Saya cuma pakai, saya buka, saya gantung di hangat. Oh, tidak dihangat. Kamar mandi. Gantung. Saya masuk di. Saya baru ke jangkut dipakai sholat ya. Apakah itu tidak boleh atau bisa pakai sholat? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Rasulullah ketika buang air kecil, dia duduk, kemudian dia angkat bajunya itu, karena bajunya kan baju apa, jalbiyah itu, yang panjang kan. Dia pakai ibadah. Selama baju itu tidak terkena najis, maka silahkan dipakai. Ada saatnya Rasulullah SAW dalam keadaan kencing berdiri. Ketika ditanya kenapa kencing berdiri Rasulullah, tidak banyak najis di sekitar itu, makanya saya berdiri. Kalau saya duduk tersentuh nanti najis pakaian saya, maka saya tidak duduk. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memungkinkan kita memang bisa kita lakukan, dan ada memang hal-hal yang dalam syariat itu memang tidak boleh kita lakukan. Tapi afdalnya buang air besar, buang air kecil ya. Lebih baik kita kalau buang air kecil itu memang laki-laki memang dianjurkan untuk lebih banyak untuk duduk. Ya, duduk gitu. Jadi pakaian yang kita pakai masuk dalam toilet
selama dia bersih, suci, kita tidak terkena najis, maka itu boleh untuk dipakai untuk beribadah. Tidak ada masalah. Nah, gitu. Bahkan yang dianjurkan itu kalau kita masuk ke toilet, itu pakai penutup kepala sebenarnya. Kalau dia punya sapu tangan atau pakai topi-topi apa, pakai di atas, dilindungi kepala kita. Karena ketika kita buang air kecil, kita beol atau kita buang air besar, itu sesungguhnya iblis juga kencing di atas kepala kita. Jadi makanya itu kita pakai penutup ya, penutup kepala ya. Pakai jilbab saja. Pakai penutup kepala, pakai anu saja. Penutup kepala Jilbab saja, bukan jilbab. Penutup kepala. Ya. Penutup kepala begitu. Pakai helm kere. Pakai sembarang tuh, kenapa pakai helm? Pakai masuk toilet. Pakai tidak ada lalu lintas masuk di WC. Ya pakai penutup kepala saja. Misalnya kita punya celana pendek kan? Kita pasang di atas saja itu. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan baca doa. Lalu kaki apa yang masuk ke WC? Kiri. Kaki kiri kan? Kenapa harus kaki kiri bukan kaki kanan? Kenapa sih kiri? Kenapa itu harus kaki kiri dulu masuk WC? Ya. Aturannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal aba'ith. Kita baca doa kan? Masuk. Itu artinya apa? Itu berkenan dengan jantung. Jadi insan mesra di mana saja berada bahwa kita masuk toilet, masuk WC, maka sangat dianjurkan itu menggunakan kaki kiri dan keluar kaki kanan. Kenapa kaki kiri? Kesehatan jantung. Berpengaruh dia. Ya, ada pengaruhnya di situ. Makanya sehat itu orang-orang Islam karena taat kepada aturan. Paham ini? Sedetail itu ya pengaturan Islam. Iya. Jadi kalau makin kita kaji itu ilmu agama, wah, makin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dengan segala pendidikan dan pembelajaran yang diberikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serta-merta kita diperintah seperti itu, pasti ada hikmah di balik itu. Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran? Kenapa kita sujud? Itu ada semua dari hal-hal penyakit yang bisa disembuhkan dengan sujud kepada Allah. Bahkan mencerdaskan otak, karena ketika kita sujud, darah di otak itu akan mengalir dengan baik. Orang-orang bisa menghilangkan stres. Ya, baik Ustadz. Betul Pak Ustadz. Kita menerima telepon dulu. Oke. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Chandra ini. Ya, silakan Pak Chandra. Oh, oke, Pak Chandra. Ini apa namanya itu, orang sementara puasa sakit mata. Nah, ini kan apa namanya, dimasukkan obat tetes itu di mata. Itu obat tetes. Membatalkan puasa itu Pak Ustaz. Tetes mata ya? Boleh, enggak apa-apa? Boleh enggak Pak? Boleh. Puasanya Pak Ustaz ya? Iya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan disuntik saja boleh. Bang DJ. Apalagi kalau hanya tetes mata. Dan itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk melalui lazimnya. Kalau misalnya suntik itu karena obat misalnya yang darurat yang begitu dia harus diobati dengan disuntik seperti itu, tidak ada masalah, boleh. Dan tidak menggugurkan puasa. Tapi kalau impus sudah masuk kategori harus membatalkan puasa seperti itu. Karena dia sudah dalam keadaan penyakit yang sudah parah, dan itu mengharuskan dia untuk makan dan minum. Kalau suntik biasa saja, bukan yang tinggal di rumah sakit di impus, tidak ada masalah. Impus kan sudah asupan makanan itu. Kalau suntik itu kan hanya obat yang masuk, tapi tidak masuk melalui mulut, dia hanya melalui suntikan. Tetapi kalau tetes mata juga tidak ada masalah, karena air yang itu kan diobati saja mata kita. Andai kata yang ditetes adalah mulut, baru masuk, Anda boleh. Nah, itu sudah bisa membatalkan puasa. Jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa dan ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kayak kemarin itu. Sama dengan kumur-kumur Bang. Kumur-kumur coto ya. Kumur-kumur air coto. Ini nama tepat, kumur-kumur membatalkan puasa. Coto, coba cari air. Berkumur-kumur bisa membatalkan puasa. Iya bisa kalau air coto. Ini Ustadz, baik, kembali ke sholat. Ada yang bertanya, apa itu? Bagaimana cara mengetahui kita ini sudah khusyuk sholat apa belum? Pelajarilah ketika di luar sholat. Aqimis sholat li zikri. Kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, ada orang yang sholat, nanti di sholat baru ingat Allah. Di luar dari masjid tidak ada ingat Allah. Berarti tidak ada nilai dalam ibadah sholatnya. Contoh gini, saya menunjuk
tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, kan bersaksi Tuhan itu satu. Tuhan melihat saya. Tapi ketika dia keluar bermasyarakat, dia berbohong kepada orang. Dia tidak jujur, perdagang tidak jujur, berarti sholatnya belum khusyuk. Kenapa? Belum bisa menjadikan sholat itu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil pasai wal mungkar. Sesungguhnya sholat yang baik dan benar, itu maknanya gitu. Jadi sholat yang baik dengan benar, itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kamu sholat lalu kamu berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat fasik, berarti sholatmu tidak benar. Gitu. Jadi bisa saja kita lihat di situ. Termasuk gibah, Ustaz. Iya. Rasa gibah bisa membatalkan gibah bisa membatalkan pahala puasa. Ya. Gibah itu. Ya, tidak membatalkan puasa ya, tapi membatalkan pahala puasa. Puasanya sah. Cuma ya pahalanya yang batal. Kan gini, di zaman Nabi kan ada 2 perempuan yang menggibah. Itu di siang hari itu dia menggibah. Tiba-tiba masuk waktu duhur, wah enggak kuat lagi puasa. Akhirnya dipanggil lah. Ya Rasul, ada perempuan ini 2 orang. Kenapa? Minta izin untuk batal puasanya. Kata Nabi, kenapa bisa? Enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Fisiknya sudah lemah betul. Maka dia oge lepapi manijero. Iya. Dipanggillah perempuan itu. Ke sini dulu. Kenapa kamu tidak bisa berpuasa? Izin ya Rasulullah, loyo sekali ini kodong. Bantu Kak, mau buka puasa ini. Izinkan saya. Nabi tidak izinkan, tapi Nabi mengambil air, kemudian suruh untuk berkumur-kumur. Simpan di mulutnya, 2 orang ini, di wadah. Disimpan di mulutnya, ini air, 1 gelas. Jangan ditelan ya. Pakai simpan saja, kumur. 1 detik, 2 detik, 3 detik, sampai mau 1 menit, baru suruh muntahkan. Muntahkan itu air. Dipakai wadah yang putih, lalu dimuntahkan. Ternyata yang keluar adalah daging segar. Daging segar itu berupa darah. Kedua-duanya begitu. Lalu apa kata Nabi? Oh pantas kamu tidak mampu puasa karena kamu menggibah. Jadi menggibah itu sama kalau memakan daging harta saudara kita sendiri. Wala tajassasu, kan gitu. Janganlah engkau berkata menjelek-jelekkan saudaramu dengan perkataanmu yang menggibah. Inna ba'da zanni, kan itu ada anunya. Riwayatnya itu sampai mempersaudarakan kaum muslimin dengan kaum ansar. Disebut dengan kaum muhajirin. Di situ. Jadi kalau kamu menggibah itu sama kalau kamu makan bangkai saudara sendiri. Nah, itulah dilarang sekali. Bahaya sekali itu menggibah itu. Oke. Ya. Ada pertanyaan. Apalagi memfitnah. Sikri. Apa itu Sikri? Itu kalau sholat diantar di sekolah. Ada temanku ketawa, pernah kasih ketawa Kak juga. Ketawa kau juga? Tak, ku tahan saya batal gak kira-kira? Enggak. Kalau temanmu yang bikin ketawa kita, berarti dia terpengaruh dengan setan. Kalau Anda tahan ketawa, maka tahan ketawanya itu modelnya lihat kuku. Jadi kalau kita sholat, ya kuku kita dilihat. Kenapa dilihat ini? Kuku kan putih. Putih itu melambangkan kesucian. Kita melihat sesuatu yang suci, pasti kita tidak ketawa itu. Bagaimana dengan perempuan, Ustaz? Perempuan kan, talkumnya kan putih. Nah, maksudnya kan perempuan tertutup. Iya kan tertutup dia kuku kan, talkunya kan putih. Maka lihat ya talkunmu yang putih, lihatlah, bayangkanlah dirimu bahwa inilah sholat saya yang terakhir. Kalau ini sholat saya yang terakhir, berarti saya akan khusyuk beribadah. Jangan sampai besok saya tidak sholat lagi. Nah, gitu. Maka pastikanlah bahwa kita itu ingat kepada Allah, bukan ingat kepada yang lain. Oke. Ustadz berbicara mengenai khusyuk ini sesuai tema kita. Dalam pelaksanaan sholat itu kan tidak mungkin. Iya. Saya tidak mungkin saya khusyuk ya. Mulai salam, mulai takbir sampai salam. Ya, saya pernah dengar cerita soal Ali yang kita kenal sebagai orang yang paling khusyuk ya ibadahnya. Setelah Nabi itu beliau bahkan tidak sampai selesai. Karena pas selesai ninggerangnya dia. Nah, bagaimana di titik-titik mana kita harus benar-benar khusyuk dan di titik mana yang artinya namanya khusyuk? Ya, yang pertama itu memang ada beberapa titik ya. Kalau kita mau sholat, ada beberapa titik untuk kita ya banyak ingat kepada Allah, terutama pada saat kita di Al-Fatihah. Itu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi sebenarnya untuk membuat kita khusyuk dalam beribadah, itu pertama sekali itu adalah fokus bahwa kita menyembah kepada Allah. Yang kedua, yang paling pokok sebenarnya adalah memahami bacaan. Memahami bacaan sholat. Itu dulu. Apa maknanya ketika Allahu Akbar? Oh, Allah Maha Besar. Kan gitu. Itu dipahami dulu. Bagaimana ketika
imam baca Al-Quran, baca ayat, Qul huwallahu. Makanya itu imam itu jangan panjang-panjang bacaannya. Karena itu jamaah bisa menghayal di belakang. Kalau tidak nato tumi. Tumi artinya panjang tumi. Itu makanya itu ada pengetahuan sedikit di situ. Makan jamu bacana. Makan jamu kalau makan suarana. Ya, makan suarana. Ikut tomato nah, Margarete di sana. Kemudian pada saat kita menunjuk tahiyatul barakatus salawat, itu juga tempat-tempatnya di situ. Jadi setiap pergantian sholat, pergantian gerakan dalam sholat itu diusahakan memang kita khusyuk di situ. Ketika takbir untuk ruku, bangkit dari ruku, dan itu fokusnya. Makanya ini mata tidak boleh sembarangan lihat. Dia melihatnya ke tempat sujud. Dia lihatnya ke tempat sujud. Oh, bukan tangan. Enggak, pada saat kita sholat, iya. Kemudian mata tidak boleh dipejamkan. Jangan pejamkan mata sholat. Untuk kadang dipejamkan Ustaz untuk ya Allah supaya khusyuk gitu. Enggak gitu. Jadi mau kasih membelalak saja mata. Salah satu buktinya sahabat ketika ikut kepada Nabi sholat itu tidak memejamkan mata. Di mana maksudnya itu? Nabi sholat di Madinah. Tiba-tiba dalam keadaan sholat Rasulullah SAW membuka seloknya, membuka sendalnya. Spontan sahabat di belakang ikut juga buka sendal karena waktu itu Madinah masih berpasir. Belum pakai tehel, masih Nabawi kan. Lalu ketika selesai sholat, lalu Rasulullah balik ke belakang, lalu mengatakan, kenapa dibuka sandalnya? Ya Rasul, kami lihat Anda buka sandal, makanya kita juga buka semua di sini. Kenapa kita makmum lillahi ta'ala? Lalu apa kata Nabi? Oh iya, saya buka sandalku karena ada najisnya. Sementara kalian kan tidak bernajis, jangan dibuka. Gitu. Itu artinya bahwa sahabat tidak menutup mata ketika dia sholat. Tapi jujur saya pribadi tadi dibilang Suarsi juga bahwa khusyuk yang kita rasakan itu ketika kita memejamkan mata misalnya. Bedakan khusyuk dengan berhalusinasi. Nah, itu lagi. Bedakan khusyuk berhalusinasi atau menghayal. Karena kita lebih tinggi hayalan ketika kita sholat menutup mata daripada tidak menutup mata. Kalau kita menutup mata, itu sembarang kita bayangkan. Tapi ketika kita membuka mata, kita lebih leluasa melihat apa yang terjadi di depan kita. Makanya kita melihat tempat sujud kita. Jadi kita lihat tempat sujud kita yang dilihat itu. Bukan yang lain. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya masih kedua kalinya Pak Ustaz. Oke, boleh, silakan. Ini ada adik ipar saya. Iya. Yang dari dia mualaf. Oke. Dari situ masih Islam. Dia bertanya, apakah itu katanya Kak? Jika saya sembahyang memakai pengupu Ya. Macam pendampingnya pengupu. Tak tiada, baru saya ambil keluar. Iya. Keluar. Iya. Apakah boleh dikatanya itu? Karena saya katanya tidak pernah orang mendengar di masjid sholat pakai takbir tiada. Itu pertanyaannya Pak Ustaz. Karena itu dikesannya dihafal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa jarang dipakai itu tabbat tiada abilah habi wa tabba ma aqna anhu maluhu wa ma kasaba saya sulanaran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hataba fi jidiyah habalum mim masad. Kenapa? Ya, saya baru amati juga memang jarang saya dengar. Jarang kan dipakai kan? Pengupu. Kenapa jarang dipakai pengupu itu? Bahkan tidak karena itu adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amurnya Nabi tabbat tiada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan istrinya yang dibakar dengan api nerakanya Allah. Makanya itu dari kalangan Syiah dan dipakai ini, menangis orang-orang Syiah kalau ini yang dibaca. Karena bagaimanapun juga dia adalah keluarganya Nabi. Iya. Itu gitu. Sehingga kita terkadang ikut-ikutan juga padahal dipakai ini di tarwih kalau tarwih 20. Pakai. Ya, dipakai itu pada akhir tarawih, dibacalah itu tabbat yada alamin untuk masuk ke qul huwallahu ahad sampai qul a'udzu birabbil falaq dan an-nas. Jadi kalau dibaca itu kalau orang ambil Quran yang kecilnya itu jadi mulai alhaqumut takasur sampai kepada tabbat yada berarti lengkap itu 20 rakaat. Iya. Kenapa jangan dipakai? Karena kita biasanya lebih mengikuti kepada yang 8. Nah, kalau mau pakai silakan, tidak ada masalah. Itu kan Al-Qur'an. Adapun kisahnya terdapat itu memang keluarganya Nabi. Terdapat di situ. Tapi karena penghargaan orang-orang Syiah, menangis orang Syiah itu, Syiah yang di Iran ya, di Irak. Iya. Menangis orang Syiah kalau itu dibaca. Kenapa? Dia sayang sekali kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sayangnya itu mereka jarang bahkan tidak sama sekali membaca itu tabbat yada dalam keadaan
mengambil pengupuk pada saat dia sholat. Ya, tapi sebenarnya bukan larangan ya. Bukan larangan, ada larangan di situ. Jadi ko iro bibana pala misalnya itu makanya boleh kalau kita mau pakai itu tabat tiada dengan qul huwallahu ahad, silahkan, tidak ada masalah. Tapi aja tuh sih dulu. Cuma bahasanya kan gitu, kalau dia pahami baik Al-Quran itu pasti dengan kisah-kisahnya, dengan sejarahnya itu tidak mau ambil itu. Kenapa ya? Kasihan keluarganya Nabi ini, bagaimanapun Nabi kan orang suci. Iya. Keluarganya. Lebih pada penghormatan. Iya, penghormatan ke situ, penghargaan ya yang diberikan. Iya. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan sempat dibahas terkait Al-Quran. Nah, ini di TikTok ini rame Bang Ude. Apa itu? Ada oknum yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk menghafal Al-Quran itu sekarang tidak perlu lagi. Iya. Karena sudah ada banyak media untuk melihat. Ya, ada Armando. Sudah banyak media untuk melihat. Bagaimana dengan itu, Pak Ustadz? Nah, begitu. Carmila dan Ade Armando. Iya, kalau saja sama begitu. Artinya gini, menghafal Al-Quran itu adalah memang suatu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Penghafal Al-Quran itu diharamkan kulitnya disentuh api nerakanya Allah. Itu satu dulu. Yang kedua, saking tingginya nilai pahalanya itu, bagi ada anak yang menghafal Al-Quran, dia bisa menjamin keluarga 9 anggota keluarga, bahkan 10 ya. 10 anggota keluarga masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya Ananda Fikri, berapa bersaudara? 2 bersaudara. Anda hafal Al-Quran, kau jamin kedua orang tua masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Biar 1 juz. Hafal Al-Quran 30 juz. 30. Gitu. Kenapa sih di juz nafal aja? Alhamdulillah sudah ada 1 juz. Daripada yang lain cuma juz tomat. Dan sebenarnya Bang Ude selain tadi bukan tidak perlu. Kenapa banyak orang mati tidak perlu? Ini melalaikan kita dari berbuat kebajikan yang sesungguhnya. Itu Al-Quran pandangan yang kemarin itu bahwa tidak keliru perlu kalau lagi kita karena sudah ada media-media yang bisa mengingatkan. Keliru kalau kita pakai begitu. Ini media untuk sementara ukurannya. Masuknya ada akses Al-Quran di HP kita. Ini dibawa kemana-mana. Manakala ada waktu senggang kita menunggu antrian, boleh kita buka HP kita untuk baca Al-Quran di situ. Itu masuknya. Jadi tidak usah bawa kemana-mana Al-Qurannya, tapi cukup di HP saja karena ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Kita menunggu mobil misalnya, ya boleh buka Al-Quran di situ kita baca. Tapi bagi penghafal, biar tidak bawa. Penghafal itu di mana saja dia waktu senggang dia hafal bacanya, dia mendaras bacaannya itu. Karena dibutuhkan. Kenapa? Karena itu tadi janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga lah yang memeliharanya. Bagaimana caranya Allah memelihara Al-Quran? Itu menghadirkan penghafal Al-Quran, bukan penghafal HP. Penghafal ini kan ada masanya. Karena virus selesai. Ganti HP, hilang aplikasi, selesai. Anda mau ambil di mana? Nah, yang menyelamatkan kita bukan HP. HP tidak pernah mengkoreksi kalau ada bacaan Al-Quran yang salah. Pernah nggak? Yang mengkoreksi itu adalah penghafal Al-Quran. Kenapa sampai Umar Ibn Khattab khawatir sekali ketika terjadi perang di zaman Abu Bakar As-Siddiq waktu dia khalifah? Khawatirnya itu, apa kata Umar? Ya Abu Bakar, antum ini khalifah. Saya mengusulkan tulis Al-Quran di pelepah korma, kumpulkan Al-Quran itu, wahyu-wahyu yang ditulis oleh Zaid bin Sabit, kemudian kita bukukan. Lalu apa kata Abu Bakar? Jangan lakukan itu Umar, karena itu adalah bid'ah. Kenapa tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan saya takut. Begitu sangat pahamnya itu sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat pengertian dan sangat menghargainya. Sampai 3 kali diusulkan, barulah apa kata Umar? Abu Bakar, betul itu adalah bid'ah. Tapi ini bid'ahnya adalah hasanah, bid'ah kebaikan. Lakukan. Kenapa? Nanti generasi di belakang tidak ada yang hafal Al-Quran. Karena 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kalau semua penghafal Al-Quran mati, siapa yang mau mengajarkan Al-Quran lagi? Kalau dia ditulis, maka itu bisa dibaca anak cucu kita di belakang. Itulah jasanya Umar. Sampai sekarang ada Al-Quran, mushaf. Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah ini, antum lebih bid'ah. Kenapa? Karena Anda baca Al-Quran melalui kitab. Nabi tidak pernah. Nabi itu hafal. Antum hafal enggak? Kan gitu. Coba bayangkan itu. Sejarahnya itu. Jadi keliru kalau kita mau ini pemahaman yang tidak boleh kita pakai sebenarnya. Ini ukuran sementara. Artinya ya dalam salat sunnah boleh saja kita lihat HP dalam Al-Qur'annya di situ ketika tidak hafal ayatnya.
Misalnya sujud tilawah, ya boleh buka aplikasi Al-Quran melalui HP, kita baca, itu dibolehkan saja seperti itu. Tapi Ustaz, kembali ke khusyuk sholat. Itu kan tadi bilang harus dipahami bacaan tak toh? Kalau kayak orang bukan harus, lebih baik kalau mau khusyuk itu paling bagus kalau memahami bacaan sholat. Nah, Kan tidak semua orang bisa memahami itu. nah itu pertanyaanku. pada Selain memahami, cerita aku menontoki, Ya. aku pilih Indonesia tuh, terus pilih Cina, ya lebih semangat kita nonton Indonesia Pak mengerti ki bahasa nah. Ya, tapi hanya kelemahannya dia pernah selesai cerita listen nih waktu mati. Apalagi aku pilih India. Dia, aduh, berliku-liku. selain mampu pahami isi bacaan untuk Ya. supaya khusyuk, apa yang lain supaya apa diingat supaya lebih khusyuk? Fokusnya itu pertama ada namanya istighatsah, adalah memohon perlindungan. Ada juga memperbanyak istighfar. Sebelum kita memulai sholat, ya kita berta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita mampu ya sebelum sholat kita baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kiat-kiatnya ya untuk menuju sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya fokus pandangan ke bawah. Jadi itu mata tidak boleh sembarangan lihat. Ada bintang orang sholat itu kalau sholat nah itaman yang kaligrafi nama sigi. Sampai mirip sarunya pernah lihat orang. Kalau dibawa Ci dilihat tapi Dibawa. kemana-mana. Indah, di bawah saja, fokus ke bawah saja. Makanya itu tidak boleh kita memejamkan mata. Kapan kita pejamkan mata nanti? Uqtulul walidaini, kata Nabi, bunuhlah dua yang hitam. Jadi kalau kamu pejamkan mata, kita pejamkan mata dalam keadaan sholat, maka nanti lewat kelabang, lewat kalajengking, lewat ular, kau tidak akan lihat. Jadi ketika kau buka matamu, maka kau lihat kalau ada seperti itu, maka boleh kita bunuh. Nah, itu maksudnya, sehingga tidak boleh pejamkan mata. Nah, itu. Sering-sering apa pejamkan mata kalau ada orang kasih ketawa. Gini ya, jangan pejamkan mata saat, apalagi saat ketika kita sujud kepada Allah, karena itu imbasnya kepada saraf kepala. Itu rusak saraf kepala kita dan mengakibatkan rambut kita terjadi kerontokan. Pantas pada rontok. Rontok rambutnya. Ya. Ya, tadi juga terkait Hafiz ini Bang Ustadz. Ternyata memang kalau adik-adik kita seperti Zikri ini hafal Al-Quran itu ternyata banyak juga manfaatnya. Salah satunya itu gampang diterima di institusi pendidikan. Banyak. Di Kepolisian Republik Indonesia itu sekarang ada program tahfiz. Yang kemarin ini di Brimob ini luar biasa ini di Brimob Ananda Fikri. Ada beberapa penghafal Al-Quran masuk di anggota Brimob. Jadi imam sekarang itu di Brimob itu mereka ganti-gantian 3 penghafal Al-Quran. Ya bayangkan itu. 30 juz semua. Nah, itu luar biasanya itu. Jadi kalau tidak bisa jalur prestasi, jalur Hafiz. Jalur Hafiz, pakai jalur Hafiz. Justru itu lebih mahal. Banyak-banyak juga sekarang lolos jalur Hafiz nih. Jalur Hafiz banyak. Kedokteran menerima. UIN Alauddin Makassar menerima jalur Hafiz. Selain kedokteran. Selain kedokteran. Ya, bahkan itu bebas tes dan itu dapat beasiswa. Masya Allah, luar biasa. Coba. Yayin, Pare-Pare juga menerima yang begitu jalur tahfiz. Ya. Hafiz ya. ITH juga. ITH, alhamdulillah. Sekarang itu dibuka itu bagi mereka anak-anak kita penghafal Al-Quran, karena memang sekarang itu dunia ini harus terjaga dengan orang-orang yang penghafal Al-Quran, dan itu kita harus salut. Kalau bisa kita cium tangannya itu anak-anak yang penghafal Al-Quran, luar biasa. 30 juz di kepalanya. Kita juz Toma, Al-Pokat. Juz buah saja masih banyak tidak diingat. Itu nih. Ayo ya. Astagfirullah, baik. Oke, taib. Ada pertanyaan? Ya, saya nanti di belakang layar lagi habisnya waktu ya. Ya, Pak. Kemon waktu itu enak tuh. Waktu aja ingin sama serai lo buka. Kecuali capek pertanyaanku tuh. Tapi bagaimana itu Ustaz kalau kita sholat terus ada gangguan, misalnya kan banyak yang marah sekarang. Orang lagi sujud, ada yang nakal juga, lo mal terus nariangi. Terus kita tinggalkan sholat atau tinggalkan sholat atau bagaimana? Diburu itu atau ya? Di sini tuh kok mati katanya Lina. Makanya ada hal-hal yang bisa mengganggu ibadah sholat kita, termasuk itu. Tas itu sebenarnya harus disimpan di depan. Kalau di depan kita simpan lalu ada anak yang korek-korek, tidak ada salahnya untuk mengamankan, karena itu pun bagian daripada jihad fisabilillah. Ya.
Tapi kalau bisa ya disimpan di tempat yang rapi sehingga kita tidak pernah hilang konsentrasi ketika kita sholat dan ingat harta benda kita. Ya, bagaimana itu kalau misalnya sujud tapi kita rasa, artinya kita amankan. Apakah sholat ini terganggu dalam pengertian memang sudah harus batal atau tetap kita lanjutkan? Terganggu sholatnya tapi tidak batal. Sholatnya terganggu konsentrasinya karena ingat hartanya, ingat tasnya yang diamankan, ingat ininya, ingat sendalnya misalnya. Nah, itulah makanya sholat khusyuk itu fokusnya memang betul-betul kepada Allah. Tapi kita setengah mati kita fokus karena begitu kita mau takbir, baru kita takbir tarawih, satu anak-anak ribut. Suara speakernya mengaum kayak ambulans. Kemudian baru kita takbir, baru kita membaca Al-Fatihah, sendal terancam di luar. Jadi juga bagaimana kita mau khusyuk? Ya, jadi itu hal-hal yang mengganggu. Ya, gitu. Ya, tapi kan sekarang rata-rata kalau sendal sudah ada tempat penitipan aman di sendal. Alhamdulillah kalau seperti Masjid Raya itu Bang Ude ada tenda yang khusus disiapkan di situ. Oke, Pale. Apa caput Tony pertanyaan host. Kude nangil. Kude. Oke, silakan. Baik, Insan Mesra, kita sudah di penghujung dialog hari ini. Sebelumnya mungkin dari Bang Ude dulu. Iya. Silakan. Baik, sama serah kami ulang kembali bahwa fadilah untuk malam keempat di bulan suci Ramadan adalah siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti kalau ia membaca 4 kitab, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Dengan catatan bahwa sebentar malam Seragan untuk wilayah Kota Parepare adalah temanya meraih khusyuknya ibadah sholat. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insan Mesra, demikianlah untuk hari ini. Siaran ini dapat diakses kembali di media sosial Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, dan akan tayang ulang besok pada pukul 6 pagi. Begitu ya Bang DJ? Iya, baik Insan Mesra. Cukup dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.